Sidang kasus kopi beracun sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang mengagendakan pemeriksaan saksi baru, yakni polisi yang memindahkan barang bukti kopi dari gelas ke dalam botol. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Kezia Netania dan juru kamera Said Kutub langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya Kezia, siapa saja saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini? Ya, Igan, hari ini merupakan persidangan ke-10 dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dan setelah 17 saksi dihadirkan di persidangan sebelumnya, hari ini seharusnya dihadirkan satu orang pihak dari kepolisian, yaitu penyidik Polsek Tanah Abang bernama Nugroho. Polisi ini adalah polisi yang mengambil sampel kopi Vietnam yang diminum oleh Mirna dari TKP. Selain itu juga bertugas untuk mengambil sampel dari kopi asli yang biasa disajikan di Cafe Olivier. Akan tetapi sayang sekali hari ini polisi tersebut tidak dapat datang ke persidangan karena alasan sakit. Sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan saat ini masih terus berlanjut dengan keterangan dari dua orang saksi ahli. Keterangan dari dua orang saksi ahli ini semula sempat menimbulkan perdebatan di dalam ruang persidangan karena pihak dari kuasa hukum Jessica menyatakan bahwa ini tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena seharusnya keterangan dari saksi ahli baru dapat dikeluarkan atau baru dapat dihadirkan setelah seluruh saksi fakta termasuk saksi dari kepolisian ini dihadirkan. Akan tetapi setelah hakim dan jaksa terus bersikeras bahwa kesaksian dari tim ahli ini tidak akan mempengaruhi kesaksian dari polisi yang belum sempat hadir di persidangan, maka sidang akan terus dilanjutkan dan sidang atau keterangan saksi dari kepolisian yaitu Nugroho tadi akan didengarkan kemudian di persidangan selanjutnya. Kembali ke Egan. Kezia, apakah ada fakta-fakta baru yang terungkap dari keterangan para saksi yang hadir pada siang hari ini? Ya, Egan, jadi hari ini akhirnya diperiksa dua orang saksi ahli, yaitu saksi pertama adalah saksi dari tim forensik dan yang kedua adalah saksi dari dokter atau ahli toksiologi. Dan dari kedua saksi ini didapati bahwa Mirna tewas karena racun sianida. Ini bukan merupakan fakta yang baru karena seperti yang kita ketahui selama ini sudah beredar di media bahwa Mirna memang meninggal karena adanya racun sianida. Akan tetapi sebelumnya memang ada perdebatan apakah Mirna meninggal karena racun sianida, racun asam sulfat ataupun racun arsenik. Namun setelah kesaksian dari tim forensik ini akhirnya didapati keterangan atau kenyataan bahwa Mirna ini benar-benar meninggal akibat racun sianida dan ada 3 bukti yang dipaparkan oleh tim dari dokter forensik tadi di dalam, yaitu salah satunya adalah mulai dari jenazah Mirna ini diberikan kepada tim ahli forensik yaitu sekitar tanggal 9 Januari dan ini adalah 3 hari setelah Mirna meninggal dan jenazah Mirna yang diantarkan ke tim forensik saat itu sudah mengalami atau sudah dibekukan atau sudah diawet. Dan tim forensik tadi mengakui bahwa pembekuan atau pengawetan mayat ini tidak akan mempengaruhi hasil dari penyelidikan forensik. Dan 3 bukti tersebut adalah yang pertama saat jenazah Mirna diantarkan ke bagian forensik, yaitu dilihat dari badan luar Mirna, dari bibir dalam Mirna mengalami biru-biru atau kehitaman. Ini membuktikan bahwa Mirna meninggal akibat adanya racun di dalam tubuhnya. Dan yang kedua, setelah diteliti di bagian dalam atau pemeriksaan organ dalam, yaitu di bagian lambung, terlihat lambung yang seharusnya berwarna putih susu. Di dalam lambung Mirna terlihat bahwa lambung sudah menimbulkan bercak-bercak kehitaman. Dan setelah beberapa sampel organ dalam Mirna seperti lambung, hati, empedu, dan urin diberikan kepada laboratorium maupun kepada ahli toksiologi, didapati bahwa memang Mirna meninggal akibat racun sianida dan seluruh diagnosis dari tim ahli forensik dan tim ahli toksiologi tersebut diperkuat dengan adanya CCTV karena seluruhnya dibandingkan dengan gejala yang terjadi di TKP saat tanggal 6 Januari Mirna meneguk es kopi Vietnam, yaitu yang pertama adalah terlihat bahwa Mirna mengeluhkan adanya panas di dalam mulutnya, yang kedua Mirna kemudian kejang lalu mengeluarkan busa dari mulutnya, kemudian pingsan atau di saat itu sudah meninggal. Dan demikian yang tadi dipaparkan di dalam ruang persidangan hari ini.